Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan di seluruh penjuru dunia. Saya Roni Irnawan akan mendampingi rekan-rekan sekalian dalam acara kuliah online Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Acara ini disiarkan secara langsung melalui situs i-4indonesia.info dan radio bpidunia.org. Di radio PPI Dunia ada DJ Sony yang berada di meja redaksi. Pada kesempatan ini tema kuliah online adalah mengenai mobil listrik yang pada beberapa saat yang lalu sempat heboh di Indonesia. Nanti kami akan menghadirkan seorang tokoh ahli di bidang mobil listrik untuk memberikan kuliah selama lebih kurang 1 jam. Dan setelah acara kuliah akan dilanjutkan dengan acara tanya jawab selama lebih kurang 30 menit. Sehingga bagi pemirsa, rekan-rekan sekalian yang ingin berinteraksi secara langsung, bisa melalui chatbox yang telah kami sediakan, baik di situs i-4indonesia.info maupun melalui radio bpidunia.org. Ya, pemirsa, sebagai pengantar, pada sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mobil listrik banyak digunakan sebagai sarana transportasi karena mobil listrik lebih ramah lingkungan, lebih tidak berisik, dan lebih murah daripada mobil BBM pada waktu itu. Namun dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi otomotif, mobil listrik banyak ditinggalkan dan kalah populer jika dibandingkan dengan mobil BBM. Tetapi sekitar tahun 1960-an, mobil listrik kembali populer dengan adanya isu seperti harga minyak yang naik dan juga isu-isu lingkungan. Kembali mobil listrik kembali dilirik oleh pasaran. Nah, di tahun 2012 kemarin, mobil listrik masuk ke Indonesia. Bukan sebagai produk yang sudah jadi, yang kita impor dari luar negeri, tetapi kita berhasil membuat sendiri dari nol sebuah produk mobil listrik. Nah, pada kesempatan ini kami telah terhubung dengan salah satu putra terbaik bangsa yang menjadi tim inti pengembangan mobil listrik made in Indonesia tersebut, yaitu Dr. Danet Suryatama. Halo, selamat pagi Pak Danet. Selamat pagi, Mas. Ya, gimana kabarnya Pak Danet? Baik, baik. Terima kasih banyak. Di belakang tuh salju ya Pak ya? Iya, masih Ya, jadi sudah siap ya Pak Danet dengan materinya? siap, siap, siap. Ya, jadi untuk menyingkat waktu, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan, bila ada pertanyaan atau komentar, silahkan bisa melalui chatbox di situs i4indonesia.info maupun radio bpidunia.org. Nah, untuk Pak Danet, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih banyak, Mas. Selamat pagi kepada rekan-rekan di Indonesia. Selamat siang untuk teman-teman yang di Eropa. Mohon maaf, selamat pagi di Amerika. Karena di sini sekitar jam 8 pagi sekarang. Selamat siang teman-teman di Eropa yang sekitar jam 1, jam 2, jam 3 siang. Selamat malam teman-teman di Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini saya diminta untuk memberikan kuliah umum, semacam kuliah online mengenai mobil listrik. Sebenarnya permintaan dari I4 ini sudah sejak lama dan baru sekarang bisa saya penuhi, sekitar sudah 2010, sekali 2-3 tahun yang lalu, karena saya kenal banget dengan mereka. Kemudian saya belum sempat memenuhi permintaan karena schedule saya. Baru sekarang saya berhasil. Kemudian juga di Amerika sendiri waktu itu saya juga lagi sibuk-sibuknya dengan pembuatan berbagai macam mobil listrik. Saya sendiri sering diminta oleh seminar oleh berbagai macam perkumpulan keilmuan di Amerika, mulai SAE, Society of Automotive Engineers,
sampai dengan beberapa yang society ESTM, terus kemudian SMI dan sebagainya. Jadi sejak tahun 2000-an itu hampir tiap tahun, dan tiap tahun biasanya saya memberikan seminar di berbagai tempat. Baru kali ini, mohon maaf, bisa memenuhi permintaan seminar. Selanjutnya, sebelum kita akan kita melanjutkan ke masalah kuliah umum ini, saya akan memberi dua bagian. Jadi kuliah ini terjadi dua bagian. Pertama adalah background mengapa melakukan membuat mobil listrik. Kemudian yang kedua adalah mobil listriknya itu sendiri, itu seperti apa. Jadi itu yang akan kita bahas pagi ini. Akan saya buka dahulu. Ya, ini mengapanya. Berbagi layar. Ini bagian ini. Jadi ini yang moga-moga ada yang akan kita bahas pertama. Mengapa? Mengapa ini adalah salah satu perangsang atau source dari seorang berbuat sesuatu. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu tidak melakukan ini? Tapi mengapa membuat ini adalah ini yang saya sampaikan di seminar energi 2018 lalu dengan PTK di Amerika. Jadi mengapa itu terjadi adalah karena terjadi perubahan iklim itu tadi akibat aktivitas manusia. Dan perubahan itu secara tidak sadar telah memberikan efek yang berbagai macam. Seperti yang saya sampaikan di layar belakang saya, itu ada maksud yang saya tunjukkan, snow itu. Snow di tempat kami itu di Amerika belahan utara, itu biasanya pada tahun-tahun yang normal itu sekitar 1 feet, 2 feet, 1 kaki, 2 kaki, jadi sekitar 60 cm kalau kita musim dingin. Ini dan tidak pernah ada jeda. Nah sekarang ini kita bisa lihat semuanya cuma sedikit, cuma sekitar sampai 1 inci. Kemudian itu pun terjadi jeda dan terjadi keadaan di mana tidak ada snow sama sekali. Padahal sebelumnya mulai bulan Desember sampai Januari atau Desember sampai Februari itu snow sama sekali. Terus kemudian saya pernah ke Venesia, itu lantai pertama dari rumah-rumah di sana itu sudah mulai pada tenggelam. Bukan karena balasnya bangunan itu menurun, tetapi karena terjadinya peningkatan permukaan air laut. Jadi sudah sekitar 12 cm dari sekitar berapa ratus tahun lalu. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini terjadi terus, akan terjadi peningkatan rumah, peningkatan permukaan air laut, kemudian penurunan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim itu tidak warming, climate change itu tidak hanya, atau global warming itu tidak hanya terjadi dengan global warming yang secara bertahap memanas begitu. Tidak, itu pengertian yang salah. Tapi yang pengertian yang benar adalah terjadinya perubahan iklim. Jadi daerah yang dimana biasanya tidak memperoleh snow banyak akan memperoleh salju banyak. Daerah yang biasanya memperoleh salju banyak tidak terjadi. Daerah yang biasanya agak panas di musim dingin akan mendingin. Daerah yang biasanya dingin di musim dingin akan memanas. Itu yang terjadi. Dan perubahan itu juga terjadi bermacam-macam. Perubahan itu adalah karena aktivitas manusia, karena suhu udara naik, rumah kaca terjadi efek yang dinamakan greenhouse gases effect itu. Menipisnya lapisan ozon dan tadi di permukaan laut mulai menaik. Jadi serinya seperti ini, increase global warming, climate change. Terus kemudian kita nggak tahu apalah yang akan kita dapat setelah ini. Tapi sudah kita bisa lihat. Jadi kalau di Amerika itu frekuensi hurricane sudah menambah, terus kemudian terjadi yang dinamakan tornado dengan skala 4 F3. F3 tornado itu adalah tornado dengan kecepatan sekitar hampir semacam hurricane di darat dengan luasnya besar, dan itu biasanya jarang terjadi. Sekarang sudah mulai sering terjadi. Jadi prinsip bahasan sekarang adalah bagaimana kita berusaha mencari prospek energi yang alternatif, yang bersih dan terbarui atau renewable. Dan bagaimana prospeknya di Indonesia, dan
mengapa ini yang sebagai dasar utama dari terjadinya perubahan teknologi di Amerika dan di negara-negara lain, termasuk Indonesia juga akan mengikuti, yaitu beralihnya mobil dari mobil-mobil biasa berbahan bakar kemudian menjadi apa? Jadi kalau kita lihat dari dari peningkatan konsentrasi CO2 akibat aktivitas manusia. Jadi ini prinsipnya seperti ini. Mereka melakukan pemboran core, ice core drilling di North Pole, terus kemudian melihat kan konsentrasi CO2 dari 1750 sampai 1500, kemudian mereka bisa memproyeksikan sampai sekitar tahun 2000. Dan ini kita lihat bahwa pada 1750 sampai 1850 satu abad itu peningkatannya sedikit sekali. Satu abad. Kemudian 1850 sudah mulai meningkat. 1900 sudah langsung. 1850 ini ditunjukkan karena ini adalah mulainya dari revolusi industri di Inggris. Mulai terjadi peningkatan. Kemudian kita lihat meningkat secara tajam. Dan ini akibat perubahan manusia. Dan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu di dunia itu terjadi yang dinamakan ini. Dan ini biasanya ada cycle. Jadi kita itu berada di antara yang dinamakan glacial cycles, glacial era. Jadi kita itu berada di antara apa yang dinamakan zaman es. Zaman es itu berlaku berkali-kali di dunia. Yang terakhir adalah berlaku 25.000 tahun yang lalu. Dan nanti akan terjadi lagi. Tapi sebelum terjadinya zaman es itu tidak ada perubahan yang dilakukan oleh manusia selama ini seperti sekarang ini. Dan sekarang ini sudah dilakukan dan pelakuannya sangat drastis. Dan yang dikhawatirkan oleh sebagian besar ilmuwan adalah kita ini hanya mempercepat terjadinya zaman es. Dan zaman es yang baru ini akan lebih parah dari zaman-zaman es sebelumnya. Tidak hanya mini glacial era, tapi major one. Dan kita tidak tahu seberapa parah ini akan terjadi. Semoga saya nggak akan menakut-nakuti. Dan ini sebetulnya terjadinya. Kenapa ini saya tunjukkan? Jadi selama ini di dunia itu, di alam kita ini terjadi cycle, carbon cycle. Jadi vegetasi atau tanah itu mengeluarkan 119 billion metric ton, menyerap 120. Jadi positif ya menyerapnya. Changing land use 1,7 diserap 1,9. Lautan mengirimkan 88 metric ton berbagai macam gas, konsentrasi CO2 diserap 90 billion metric ton. Nah, manusia 6,3 billion metric ton gas CO2 ini dikirim ke udara, tidak ada yang nyerap. Diserap oleh berbagai macam tumbuhan ini, jadi kita masih sekitar minus 3,2 billion metric ton pertambahan per tahun. Per tahun, bayangkan. Billion metric ton, 3,2 kalau Indonesia menggunakan billion itu miliar ya. Juta, kemudian miliar metric ton yang tidak terserap. Dan itu tidak terserap itu di mana? Nah, itu yang kita pertanyakan itu sekarang, yaitu yang terjadi dinamakan greenhouse gases itu. Itu akan terjadi di daerah ini, di lapisan atas dari atmosfer kita itu. Dan itu berfungsi, dia melakukan trapping, menjebak sinar matahari, sehingga terjadi yang dinamakan gas-gas ini tidak bisa keluar. Sinar matahari semakin lama semakin panas, semakin panas, semakin panas. Jadi radiasinya itu setengah diserap oleh bumi, kemudian sebagian direfleksikan ke udara, terus kemudian sebagian lagi direfleksikan di antara ini. Nah, ini terjadi karena adanya rumah kaca ini, karena gas-gas yang ada di udara ini, dia menjebak radiasi itu. Dan pada waktu terjadi penjebakan ini, semakin lama semakin panas, dan kemudian terjadi perubahan iklim,
terjadi apa peluluhan Atlantik, permukaan es, dan sekarang yang paling besar itu the Shetland Ice Sheet apa itu lupa saya namanya. Itu sudah terpisah dari daratan, jadi dia sudah floating. Mungkin karena musim dingin ini dia kembali lagi. Tapi yang salah satu yang the largest one. Nah ini sekarang urgensi kita melakukan pembangunan energi dengan yang terbaru itu tadi. Karena selama ini kalau kita lihat annual greenhouse gas emission by sector itu paling banyak 16,8 oleh industri, power station 21,3, terus kemudian fosil itu transportasi sendiri, bayangkan 14%. Dari transportasi itu keluar kebanyakan adalah carbon dioxide from fossil fuel combustion. Ini dari fossil combustion, termasuk segala macam transportasi dan pembakaran PLN dengan gas batu bara atau buat diesel, itu akan terjadi yang dinamakan yang ini tadi, pembakaran CO2, greenhouse gases ini tadi. Jadi ini aktivitas pembangunan sebagai penyumbang dari pembakaran minyak. Jadi selama ini kita memang pembuatan PLN, pembangkit listrik berbagai macam pembangkit di Amerika juga dilakukan. Itu adalah yang paling murah adalah dengan batu bara atau diesel. Tapi itu yang paling parah karena itu yang penyebab peningkatan greenhouse gases itu paling tinggi. Kemudian penggundulan hutan di Indonesia, peternakan, pembuangan kotoran, CFC itu fluorofluorokarbon sekarang sudah dilarang, dulu banyak CFC gases. Pertanian, penggunaan pupuk. Yang di sini sebetulnya yang paling banyak lagi adalah transportasi itu tadi. Transportasi adalah seberapa lama sih yang dinamakan greenhouse gases itu di udara. Dan dari ada yang namanya global warming potential itu adalah puluhan ribu tahun. Jadi emisi besar-besaran. Jadi CO2 ini akan berada di udara secara bervariasi, tapi secara massal akan berada di sana di udara selama puluhan ribu tahun. Jadi meskipun kita melakukan yang dinamakan penggunaan pengurangan greenhouse gases secara normal, sekarang tetap akan ada terjadi penumpukan itu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan penumpukan itu pun bisa dilakukan di beberapa saintis menggunakan yang dinamakan melakukan pelunturan dari itu, tapi dengan menguap dan mengirimkan gas-gas sulfur ke udara, seperti terjadinya letusan gunung, erupsi gunung berapi, itu biasanya mengeluarkan gas sulfur, dan sulfur itu kalau semakin banyak akan mengakibatkan bumi akan mendingin setahun 2 tahun akan mendingin. Tapi itu pendinginnya karena sinar matahari tidak bisa masuk, bukan karena mereka melunturkan itu. Ada beberapa cara untuk melunturkan CO2 sebetulnya. Dari observasi efek positif dan impact dari pemanasan global ini banyak terjadi. Jadi kalau kita bisa di sini itu adalah bahwa tahun 1995 sampai 2006 adalah 12 tahun terpanas di dunia selama lebih dari beberapa tahun. Jadi setelah terjadinya Ice Age itu 95 2006 itu adalah tahun-tahun yang terpanas di dunia. Mungkin sekarang rekornya sudah dikalahkan oleh tahun-tahun berikutnya. Jadi ini akan saya tunjukkan. Jadi berbagai macam impact dan dampak dari pemanasan global. Jadi sekarang gini prinsipnya, kalau ini yang paling parah, ini adalah terjadi 20%, 30% spesies binatang, fauna, kepunahan, jika global warming itu terjadi meningkat secara 1,5 sampai 2,5% setahun, itu tahun 80-89. Jadi sudah terjadi sekarang. Padahal sekarang itu kemungkinan peningkatannya tidak cuma 1,5 sampai 2,5%, tapi kemungkinan malah 3,5%, malah lebih parah lagi tadi.
Jadi ini dari Fourth Assessment Report dari United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi berbagai macam apa dari industri more efficient and bagaimana caranya mengurangi ini secara praktisnya adalah menggunakan electrical equipment, heat and power recovery, material recycling and substitution, control of non-CO2 gas emission, and a wide variety of process-specific technology. Jadi berbagai macam transportasi yang dinyatakan more fuel-efficient vehicles, hybrid vehicles. Berarti hybrid electric vehicle itu bisa digabungkan sebagai hybrid vehicle atau hybrid electric vehicles. Cleaner diesel technologies yang dilakukan oleh Germany. Biofuels, itu berarti membuat diesel dari tumbuh-tumbuhan. Model road transport, rail dan public transportation system. No motorized transport, jadi mengurangi penggunaan mobil bermotor. Dan kemudian penggunaan tanah dan transportasi yang terencana. Jadi tidak hanya pembuatan mobil listrik, tapi yang lebih baik adalah terencana. Bagaimana membuat suatu master plan untuk sistem transportasi suatu kota. Umpama bagaimana Jakarta harus mengurangi kepadatan kendaraan itu adalah dengan membuat yang dinamakan master plan itu. Dan sampai sekarang itu kebanyakan Indonesia tidak mempunyai itu. Master plan transportasi nasional atau lokal di setiap daerah-daerah. Jadi adalah penggunaan dari energi alternatif tadi itu, energi alternatif yaitu energi yang terbaru atau renewable energy. Jenisnya bermacam-macam, mulai biofuel, bioenergy, biomass, geothermal, hydropower, solar power, tidal power, wave power. Saya membicarakan masalah source ya ini ya, bukan masalah penyimpanan. Baterai itu adalah penyimpanan. Source itu adalah ini tadi, source of energy, sumber energi. Nah ini sumber-sumbernya, mulai dari wind, biomasa, hydropower plant, surya, elektrik. Ada seorang Indonesia, beberapa orang Indonesia di sini yang saya kenal di Amerika dan di Kanada yang ahli dalam bidang ini, photovoltaic cell ini tadi. Beliau beberapa kali seperti saya berusaha membangun sistem ini di Indonesia, tapi karena red tapes, kebanyakan terlalu banyak masalah di Indonesia, akhirnya mental terus. Jadi beliau akhirnya ya tetap tinggal di Amerika dan Kanada. Geothermal power plant bisa menggunakan ini, tapi tetap untuk geothermalnya, bukan untuk fossil fuel. Biofuel atau bioenergi, bahan bakar yang solid, liquid, atau gas yang terdiri berasal dari tumbuhan. Jadi ini yang terjadi dari biodiesel bisa dari kedelai. Tapi masalah utama adalah nanti ada terjadi kompetisi antara pangan dan transportasi. Ini tidak harapkan. Sudah terjadi sekarang saat ini di Amerika. Soybean di Amerika, jatropha di Indonesia, etanol dari tebu di Brazil. Ini salah satu biofuel, bioenergy. Kalau biomass berasal dari tanaman seperti biofuel dan juga hewan, kotoran hewan untuk menghasilkan senyawa kimia. Jadi metanol, jadi kompos. Kalau kita baik terintegrasi melakukan pengkomposan itu sebenarnya tidak hanya pupuk yang kita dapat, tetapi salah satu adalah metan, gas metan. Gas itu kalau kita koleksi, kalau seingat saya ada beberapa ilmuwan di Indonesia sudah melakukan itu, menghasilkan gas metan dari pembuangan sampah. Ini wind power. Denmark adalah salah satu negara dengan aplikasi wind power paling besar. Terus kemudian ini solar energy. Solar itu dari dua. Jadi thermal energy yang dikumpulkan, kemudian fotovoltaik. Fotovoltaik itu sel tenaga surya itu tadi. Kalau thermal energy ini dikumpulkan di ini seperti cawan ini satelit penangkap satelit ini. Panasnya dikumpulkan di tengah, kemudian dipakai untuk menghangatkan air atau membuat gerakan dan berbagai macam. Kemudian ini adalah tidal power energy. Ini profesor saya sendiri melakukan riset dan sudah berhasil sekarang, yang dinamakan current.
Jadi dari kalau kita lihat di atas ini gambar 4 kotak kecil itu, pada waktu ada terjadi current terjadi yang dinamakan vorticity akan membuat balok ini naik turun. Pada waktu gerakan naik turun itu dimasukkan ke suatu sistem pegas yang akan menghasilkan tenaga listrik. Terus kemudian pembuatan alternatif fuel vehicles, ini berbagai macam yang saya sebutkan. Yang biru ini kendaraan yang saya desain dahulu, Fukushi, sudah hilang, hampir hancur. Kemudian tapi yang lain ini, yang paling bawah ini Aptera sudah KO juga. Kemudian KO bukan ditabrakkan tapi tidak bisa mempunyai tidak punya kemungkinan untuk profit. Yang atas ini modal ini belum berhasil. Yang berwarna coklat ini masih dalam taraf konsep kalau nggak salah. Yang merah di bawah ini saya nggak tahu ini. Jadi itu tadi. Jadi alternatif untuk transportasi itu berbagai macam. Jadi mulai dari bahan bakar diesel sampai tidak dengan bahan bakar. Jadi hybrid bahan bakarnya gabungan mulai biodiesel, flex fuel itu di Indonesia sudah ada, kalau nggak sebagian. Di Amerika itu mesti ada yang namanya flex fuel. Jadi E85 itu 85% etanol, 15% bensin. Terus hybrid teknologi. Hybrid itu sebenarnya adalah yang kalau kita namakan hybrid, istilah yang benar hybrid itu adalah perkawinan antara dua sistem yang tidak sejenis. Jadi kalau ada binatang zebra dengan kuda melakukan perkawinan dan anaknya itu dinamakan hybrid antara kuda dengan zebra. Ada seleretnya, ada stripnya, tapi masih warna coklat. Itu hybrid. Nah demikian juga dengan mobil. Nah kalau mobil itu ada dinamakan listrik dan motor biasa, itu dinamakan hybrid electric vehicle, Pak. Jadi baterai elektrik, hybrid elektrik ini. Nah baterai elektrik itu bisa digabungkan dengan bensin yang selama ini baterai elektrik dengan bensin, baterai elektrik dengan diesel atau biodiesel, baterai elektrik dengan gas, atau ini PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Ini seperti Chevy Volt. Terus kemudian ada lagi yang dinamakan FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Ini hybrid teknologi juga. Tapi hybridnya adalah dengan hydrogen fuel cell atau gasoline fuel cell. Jadi fuel cell yang dari hydrogen digabungkan dengan tempat penyimpannya adalah baterai. Yang paling akhir adalah penyimpanan adalah namanya full battery electric vehicle atau electric vehicle itu sendiri adalah kendaraan dengan tenaga penggeraknya. Baterai adalah sebetulnya salah ini saya. Baterai adalah tempat penyimpan tenaga utama dan dia tidak mempunyai sumber energi. Energinya dari listrik yang disimpan di baterai itu tadi. Ini kategori berbagai macam kendaraan yang selama ini ada. Jadi ini saya akan teruskan. Sekarang saya teruskan. Jadi prinsipnya electric vehicle itu adalah, jadi kita mulai masuk ke electric vehicle-nya sendiri sekarang, adalah suatu kendaraan di mana sistem kendaraannya itu sistem penggeraknya itu berasal dari baterai. Dan baterai itu bukan source of energy. Baterai itu hanya alat penyimpan energi. Source of energy-nya bisa macam-macam, bisa dari listrik yang didapat dari PLTA, listrik yang bisa didapat dari PLTS, tenaga surya atau tenaga BBM dan sebagainya. Jadi kebersihan atau keramahan lingkungan dari mobil listrik itu tergantung dari listrik yang kita dapat itu tadi. Kalau kita dapat itu dari BBM ya sama saja sebetulnya, itu cuma pengalian pembuangan gas saja yang dulunya di mobil sekarang di pembangkit listriknya itu sendiri. Saya akan share dulu dengan ini yang kedua.
lagi layar yang kedua lagi. Jadi ini ini saya sama istri saya pendiri electric vehicle. Ini biodata kita. Electric vehicle sendiri di Amerika ini ini sendiri di Amerika sudah kita kerjakan sejak 2008. Ini mobil yang pertama kita buat kemarin di Indonesia, Tukushi. Jadi prinsipnya itu kita mendesain semua dari bodi, elektrik, sistem, kemudian sistem penggeraknya, baterai, sistem bodinya juga kita desain. Terus karena saya baru masuk ke Indonesia, saya menyerahkan pembuatan ini pada satu bengkel di Jogja. Kemudian mereka membuat bodi saja. Kemudian electric vehicle systemnya itu kita desain sendiri. Jadi dari depan ke belakang, dari sistem penggeraknya itu kita yang isi. Tidak hanya istilah yang semua orang sering tahu cuma rakitan saja. Apa sulitnya? Mobil ini tidak rakitan. Mobil ini adalah mobil dibuat dari awal, dari nol. Pertama dari saya desain sendiri. Kemudian pada waktu kita mendatangkan motor sama baterai, dua barang itu memang masih sudah dibuat oleh orang lain. Tapi untuk menggabungkan dua barang itu sistem elektriknya kita desain sendiri. Jadi kita desain dengan sistem, ada salah satu engineer saya yang betul-betul berdedikasi melakukan desain ini. Dari menggabungkan antara teknik tegangan tinggi dengan teknik tegangan rendah. Jadi listrik tegangan tinggi dengan listrik tegangan rendah. Kemudian antara listrik tegangan tinggi itu sendiri terjadi beberapa macam sistem, mulai sistem baterainya sendiri yang kita harus develop, kemudian sistem dari propulsi yang kita juga harus kembangkan, dan kita gabungkan itu. Setelah kita gabungkan suatu sistem tersebut, kedua sistem tersebut, dua sistem ini harus berbicara dengan sistem listrik tegangan rendah yang dipakai untuk aksesori kendaraan. Bagaimana mengisi baterai dari sistem tenaga rendah itu tadi, dari sistem tegangan tinggi. Terus kemudian harus saling mengisi, harus saling menyimbangkan, tidak terjadi penurunan, baik ketinggian dan sebagainya. Itu yang kita kembangkan, dan itu mulai dari itu kemudian itu sistem elektriknya, terus kemudian sistem kendaraannya sendiri juga saya kembangkan. Mulai kita menggunakan yang dinamakan space frame auto system. Jadi space frame structural system itu dipakai oleh mobil-mobil F1 sama NASCAR. NASCAR terutama di Amerika menggunakan ini. Mengapa? Karena untuk mencegah terjadinya kehancuran total pada waktu tabrakan. Jadi pada waktu kendaraan itu menabrak sesuatu, ada bagian-bagian tertentu yang dilindungi, yang tidak tertabrak. Seperti kemarin terjadi tabrakan itu, mobil berfungsi seperti seharusnya. Jadi pada waktu dia nabrak, semua beberapa bagian dari mobil itu krampol, melakukan ringsek, tapi baterai masih aman. Dan alhamdulillahnya ini salah satu mobil yang sampai sekarang paling aman untuk ditabrakkan, karena dibandingkan dengan Chevy Volt pada waktu dia nabrak, sistem pendinginnya, jadi ada cairan pendingin. Ada yang juga menanyakan kenapa mobil sistem mesti menggunakan radiator. Ya tetap saja radiator itu dipakai untuk mendinginkan berbagai macam sistem, mulai baterai, mulai motor dan sebagainya. Jadi sistem pendingin baterainya Chevy Volt itu bocor kena tabrakan dari samping itu. Terus kemudian pada waktu bocor dia tidak apa-apa. Besoknya terjadi kebakaran, bum gitu. Terus kemudian kalau yang Cina, BYD, itu tabrakan frontal kalau nggak salah. Itu langsung terbakar karena menurut saya kemungkinan tidak terjadi perlindungan yang kuat, yang baik terhadap baterai sistemnya gitu.
Jadi baterai itu harus dilindungi. Kalau tabrakan tidak hanya orangnya saja yang dilindungi, tapi baterai juga dilindungi. Jadi kemarin kita pada waktu mobil ini tabrakan, itu baterainya apa? Baterainya menghantam sistem pelindungnya, tapi dia sendiri oke, masa enggak? Tapi mobil yang di sekitar di luarnya, sistem yang harusnya ringsek, dia ringsek. Pada saat yang sama, penumpang atap dan sebagainya tidak kolaps, tidak turun karena ada sistem ini kaca yang melindungi. Kacanya pecah berkeping-keping. Dia melindungi penumpang dari terhimpit oleh atap kendaraan tersebut. Tapi bisa desain juga atapnya tidak menggunakan kaca tapi penuh dari dengan carbon fiber, jadi bisa saja juga melindungi. Bodinya sendiri dari carbon fiber dari mobil ini, jadi tahan untuk menabrak itu tadi. Jadi ini ada dua macam sistem yang sebenarnya saya jelaskan tadi. Hybrid, baterai electric vehicle, kemudian solar electric vehicle. Solar electric itu adalah mobil ditambah dengan solar elektrik. Kemarin kita sebenarnya mobil ini kita akan tambahin itu, dari atapnya itu. Salah satu mengapa kita menggunakan atap kaca itu adalah akan kita tambah solar elektrik, tapi sudah keburu ditabrakkan, jadi ya tidak sempat semua rencana berubah. Ini biasanya kendala dari masuknya mobil listrik diterimanya mobil listrik di masyarakat adalah itu tadi, penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang baru. Jadi kenapa kok saya membaca berbagai macam komen itu kadang-kadang ada yang lucu-lucu. Kenapa mobil listrik kok ada bentuknya seperti ini, pesek, terus kemudian kenapa kok depannya masih ada grill, pembuatan grillnya masih dipakai. Nah, grill itu untuk mendinginkan segala macam. Sistem pendinginan itu harus bagus. Tapi alhamdulillahnya mobil ini baterainya pendinginannya bagus sekali. Kemudian untuk baterai teknologi mulai tidak meledak dan seperti fire retardation itu tidak meledak, tidak terjadi fire dan sebagainya. Terus kemudian mahalnya antara motor dan control system. Kemudian baterai power density, baterainya tidak bisa menjangkau jauh. Ada berbagai macam mobil yang setelah diklaim dari perusahaan, wah ini mobil ini bisa mencapai puluhan ratus kilometer, ternyata dipakai untuk sampai 50 kilometer sudah mogok. Itu berarti ada masalah dengan baterainya. Atau mungkin tidak diperhitungkan antara pembuatan baterai dengan berat atau jarak jangkau vehicle itu sendiri. Jadi kalau kita gabungkan semua sistem kendaraan mobil itu, bisa kita lihat seperti ini. Jadi tentang ruwet seperti ini. Jadi kalau kita mengatakan IC engine itu adalah mobil dengan internal combustion engine, mesin biasa itu dipakai oleh mobil sekarang ini, current dan conventional car. Kalau ditambahi dengan baterai menjadi hybrid atau plug-in hybrid vehicle. Nah, kalau baterai ini dimasukkan ke suatu mobil lagi, baterai saja, menjadi electric vehicle. Kalau ada solar panelnya, menjadi solar electric vehicle. Kalau baterai ditambahi dengan fuel cell, menjadi fuel cell electric vehicle harusnya. Kalau sekarang fuel cell dengan solar electric vehicle menjadi solar power fuel cell atau EV. Ini yang ultimate sebetulnya, fuel cell energy ini. Dan saya sendiri sedang bekerja mengarah ke arah itu sendiri, pembuatan mobil fuel cell. Jadi mobil listrik itu the ultimate goal-nya sebetulnya bukan mobil listriknya itu sendiri. Mobil listrik itu sendiri adalah juga perantara suatu sistem yang akan lebih maju yang dinamakan fuel cell itu tadi. Jadi ini mulai dari direct ethanol dan direct methanol, bukan yang dari hydrogen. Ada banyak masalah dengan yang sekarang ada itu adalah hydrogen fuel cell. Nah, fuel cell dengan hydrogen itu. Jadi perlu reformer, jadi paketnya itu besar sekali. Terus kemudian harus diisi dengan pressure yang tinggi, atau tekanan yang tinggi. Jadi sulit untuk mengisi di manuver biasa. Tapi dengan metanol dan
ethanol fuel cell, pengisiannya gampang sekali seperti di pom-pom bensin itu. Apalagi dengan etanol. Ethanol fuel cell itu bisa kita buat di mana-mana, etanolnya sendiri bisa kita buat di, jadi yang apa, ada seorang rekan yang melakukan penelitian ini dalam bahwa pembuatan eh, apa, bakteri atau pempencahayaan bakteri yang bisa meragikan atau memfermentasikan eh, bahan-bahan untuk menjadi etanol. Nah, yang paling menarik, yang paling sulit adalah proses peragian itu tidak pada tumbuhannya sendiri atau apa, buah atau jadi kalau singkong bukan di singkong atau jagungnya sendiri, tapi di batang-batangnya itu. Dan itulah yang paling utama. Dan itulah yang riset, ultimate research sekarang yang ada dilakukan di berbagai negara untuk melakukan itu, termasuk dengan Indonesia sendiri. Jadi untuk prospeknya untuk Indonesia, sebetulnya new frontier di dalam teknologi dari internal molasses itu tadi bagus untuk pembuatan sugar, tapi molassesnya itu kita bisa buat sebagai etanol. Jadi yang saya fermentation of tree stalks itu ya, tree stalk itu batangnya pohon itu yang saya ceritakan seorang teman yang selalu melakukan riset masalah ini di Indonesia. Jadi ini apa prospeknya untuk di Indonesia. Jadi bisa membuka public transport system yang paling bagus itu untuk transportation, untuk kendaraan elektrik, fuel cell elektrik. Jadi kalau transportation itu untuk penggantian, sekarang kita pikir saja kalau di Jakarta semua alat transport itu menggunakan fuel cell elektrik, bukan fuel elektrik aja, fuel cell. Itu apabila semua perusahaan transport itu mandek karena macet, ya nggak masalah, nggak akan terjadi evolusi. Yang ada tadi paling uap air keluar dari sedikit dari mobil itu sendiri. Malah bagus untuk tanaman, untuk Indonesia, membuat udara lebih lembab sedikit, bagus untuk kulit orang-orang yang berjalan di pinggir jalan dan sebagainya. Dan udara menjadi tambah segar begitu. Apalagi kalau pesawat terbang juga menggunakan fuel cell. Jadi banyak sekali purpose-nya sekarang. Jadi ini dulu sebelum saya mau itu akan saya juga ini carikan lagi yang dinamakan, saya akan jelaskan kemarin yang dinamakan penggunaan mobil dengan menggunakan gearbox atau tidak. Jadi kontroversinya adalah karena beberapa mobil itu tidak menggunakan gearbox, maka rawan terjadi kecelakaan. Itu sebenarnya pernyataan yang kurang tepat, karena gearbox, apa sih gearbox itu? Gearbox itu adalah suatu multi-gear transmission system. Jadi suatu sistem transmisi yang terdiri dari berbagai macam gear, dari gigi. Jadi mobil-mobil biasa itu menggunakan sistem ini, gearbox ini. Mengapa demikian? Karena mesin dari mobil biasa itu dia diperputar pada perputaran tertentu yang kadang-kadang tidak efisien untuk menarik kendaraan, atau tidak efisien karena torsinya terlalu berat, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu dia harus diubah giginya, dari mulai gigi kecil naik sampai gigi tinggi. Itu sistem mobil biasa. Nah sekarang apa bedanya dengan mobil listrik? Mobil listrik menggunakan yang dinamakan motor listrik itu mempunyai RPM yang cukup tinggi. Kalau di mobil AC, motornya motor AC, RPM-nya bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 3.000, bisa 5.000. Nah sekarang kalau RPM-nya sudah sebesar itu, tidak perlu istilahnya kita menggunakan gearbox lagi, karena tinggal diberi saja 1 atau 2 gear yang langsung berhubungan dengan rear axle, sudah selesai. Dan mobil Tukusi sendiri diperlengkapi dengan sistem seperti itu. Jadi 1 gear sudah cukup, karena
mengefisienkan dari ini efisiensi, kemudian tarikan yang tinggi. Kendaraan listrik, terutama yang sport, itu mempunyai tarikan besar, mengukur kemarin kira-kira Tokushi itu di bawah 5 detik, 0 ke 60 lah, 0 ke 100, mohon. Itu kecepatan yang tinggi sekali. Untuk menghasilkan kendaraan seperti itu perlu torsi yang cukup tinggi. Dan itu bisa didapat dengan menggunakan satu sistem gigi itu tadi. Nah, kemudian kalau dengan satu sistem gigi, bagaimana cara pengereman kendaraan? Nah, sudah terkenal di daerah Tawangmangu di situ. Kalau kita pakai hardtop pun atau pakai Mercy, banyak orang yang menggunakan Mercy atau BMW, turun gunung dengan mengerem saja, itu ya akan habis, hancur anunya, brake-nya. Misalnya bagaimana kalau dengan mobil Tukushi kemarin, ya ada beberapa macam, mulai diangkat remnya, mobil akan merendak sendiri, atau selektornya diganti. Ada beberapa macam selektor, ada dua itu, neutral elektrik sama reverse. Kalau reverse itu malah dia akan berputar kembali ke atas. Tapi pada waktu dia turun gunung, dia akan memperlambat. Jadi itulah yang hal-hal yang perlu diketahui untuk mengemudikan kendaraan, terutama dengan teknologi yang lain, terutama di daerah-daerah yang sangat rawan, yang sulit medannya. Dan itu sebagai kata saya sebelum saya tutup, terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Mas Roni. Iya, terima kasih banyak Pak Danet. Sungguh sangat menarik sharing dari Pak Danet tadi. Jadi ini sudah masuk Pak beberapa pertanyaan. Jadi tadi menarik sekali Pak dari paparan awal dari Pak Danet mengenai energi di Indonesia. Jadi apakah itu artinya kita ini terlalu cepat Pak untuk mengaplikasikan electric vehicle? Soalnya kan di Indonesia sendiri kita masih pakai banyakan batu bara kan Pak. Renewable belum ada, maksudnya penetrasi untuk renewable energi belum terlalu tinggi Pak. Jadi apakah itu gimana Pak menurut Bapak? Apakah terlalu dini Pak kita mengaplikasikan electric vehicle di Indonesia? Sebenarnya tidak ada terlalu dini atau terlalu lamban untuk mengaplikasikan suatu teknologi. Teknologi bisa diaplikasikan pada saat kita bikin teknologi tersebut. Dan itu bisa dilakukan tanpa melihat teknologi penunjangnya. Jadi pada waktu umpama sekarang teknologi mobil listrik kita masukkan dulu Indonesia, suatu saat yang teknologi pembangkit listrik tenaga BBM itu atau batu bara itu akan berubah. Pertama, kedua, selama ini di Indonesia juga tidak hanya itu yang menjadi pembangkit listrik tenaga pembangkit listrik di Indonesia, ada berbagai macam PLTH, atau PLTA, atau mikrohidro ya Pak ya, dan PLTA, dan banyak sekali sudah mulai. Belum termasuk yang wind power, yang angin, dan kemudian solar power. Jadi tidak masalah sebetulnya, tidak terlalu awal atau tidak terlalu lambat. Masalah utama itu adalah mengapa kita menggunakan ini. Apakah kita bisa? Apakah masyarakat mau menerimanya? Tapi menurut saya, kalau kita ingin mengejar ketertinggalan teknologi dalam bidang otomotif, itu sekarang saat yang tepat untuk memasukkan teknologi-teknologi yang baru itu ke Indonesia. Pembuatannya tidak semudah itu sebetulnya. Tidak, pembuatan mobil listrik itu tidak istilahnya satu mobil sudah selesai semua seperti itu. Ada banyak cara. Saya akan tunjukkan beberapa. Nanti silakan dulu. Saya lanjutkan. Nanti saya tunjukkan lagi yang lain. Terima kasih Mas. Ini terus ada pertanyaan lanjutan ini Pak. Jadi terus mengenai masih berkaitan dengan masalah kelistrikan infrastruktur Pak.
apakah kita di Indonesia udah siap Pak kalau ada namanya fast charging station gitu yang butuh bermegawatt bebannya. Jadi gimana Pak menurut Bapak? Apakah Eh, ya Menurut saya itu bukan anu saya ya, bukan 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 kewenangan saya untuk siap atau tidaknya. Menurut saya sih siap. PLN akan selalu siap melakukan hal itu. Fast charging system, apakah bisa PLN mengoperasikan itu? Kalau kita niatkan kita bisa, insya Allah. Cuma apakah relevan itu tergantung dari kita sendiri. Masalah utama adalah mobil listrik itu, kalau mobil listrik itu hanya sekitar 100 km, 120 km jarak jangkaunya, ya kita akan butuh banyak berbagai macam charging system seperti itu. Yang bagus adalah suatu mobil listrik yang bisa sustain. Jadi kita perhitungkan seperti ini. Tiap hari kita pulang pergi ke kantor itu berapa kilometer. Umpama sehari 100 kilometer lah. 100 kilometer, kemudian setelah pulang dari kantor kita butuh apa? Kita butuh belanja dan sebagainya, makan, ngantar anak dan istri, mungkin sekitar 50-60 kilometer. Jadi kita tambahin lagi sekitar 40 kilometer untuk cadangan ya, baterai cadangan, daya cadangan. Jadi sekitar 200 kilometer sehari. 200 kilometer sehari itu yang kita butuhkan untuk mobil-mobil city car dan sebagainya. Jadi istilahnya kita charge di rumah, kita besok pagi berangkat kantor, pulang, ngantar anak istri keluar lagi, kemudian masih ada sekitar 40-60 kilometer di sistem itu, kita coba masukin lagi. Kalau umpama kita nggak sempat, besok ke kantor lagi, kita bawa ke kantor, kita colokkan lagi, dicolokkan di kantor. Sistemnya seperti prinsip dengan laptop atau ini cellphone kita ini. Jadi HP kita itu harus bisa memenuhi sekitar 1-2 hari charging supaya sehingga kalau mau kita charging kita nggak akan ketinggalan 1 hari, kita lupa charging, oh besok nggak masalah, kita bawa aja chargernya ke kantor, kita colokin gitu. Persisnya persis mobil listrik juga persis seperti dengan handphone itu tadi. oke. Makasih Pak. Nah ini pertanyaan lanjutan lagi nih Pak berkaitan dengan teknologinya. Tadi kan Bapak sudah memaparkan teknologi terbaru yang ada di Tusuksi. Nah, terus ini ada yang tadi kan ada slide dari Pak Danet yang menggambarkan beberapa contoh mobil-mobil listrik. Nah, untuk masalah desain yang ditunjukkan Pak Danet tadi, untuk Tusuksi kenapa dia pesek Pak? Yang lain kan tampak seperti aerodinamis dan lain sebagainya itu Pak. Ya betul. Itu dinamakan, saya gambar ya, saya gambar ya. Ntar ini saya tak buat. Itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan dengan teardrop styling. Teardrop styling itu bukan milik seseorang atau suatu perusahaan mempunyai teardrop, jadi semua orang meniru. Tidak, bukan karena itu. Sejak zaman dulu sudah ada yang dinamakan teardrop styling itu. Jadi prinsipnya itu saya akan sharekan seperti sini. Sorry, berbagi layar. Jadi teardrop itu seperti ini. Kalau umpamanya kita melihat air mata turun, air mata turun itu bentuknya akan seperti air mata itu tadi. Jadi dia mana ya gambarnya yang ini dia. Jadi kalau air mata itu bentuknya kan gini kan. Jadi kalau air itu turun itu kan seperti ini. Air droplet itu kan seperti ini. Jadi pada waktu dia turun, yang suka sama seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lumba-lumba atau
seperti ini. Jadi prinsip utama dari Tokushi itu adalah mengadopsi nature ini tadi. Jadi kita melakukan yang dinamakan sama dengan seperti ini. Jadi ini yang kita lakukan dengan Tokushi. Terus kemudian pesek itu tidak pesek, sebetulnya penumpangnya di sini, anunya masih jauh, dia sebetulnya anunya apa bumpernya apa kapnya itu masih di depan, kap mesin itu masih jauh dari penumpang, jadi sekitar segini jaraknya. Jadi ini daerah ini sampai sekitar daerah sini itu dinamakan daerah ringsek. Daerah di sini sampai dari sini itu dinamakan daerah kaku. Jadi kalau ada tabrakan yang ringsek cuma yang ini saja, yang ini nggak ringsek. Yang belakang juga sama. Kalau ada tabrakan yang ringsek cuma dari ini ke sini. Jadi semua ini mengacu pada sistem streamline apa alam itu tadi. Iya, begitu jawaban saya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Menjawab apa pertanyaannya? Saya kembalikan ke Mas Roy. Ya, wah mantap sekali Pak. Jadi bukan karena buatan made in Indonesia terus jadi irungnya pesek itu enggak ya Pak ya? Jadi emang ada perhitungannya ya Pak itu Pak. Terus lagi nih Pak, ada pertanyaan tentang aki Pak, baterainya Pak. Ini sekarang perkembangan teknologi aki itu sampai mana Pak? Apakah kita udah bisa charging aki tersebut dalam waktu yang singkat, terus dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu? Apakah udah ada seperti itu Pak? Sudah ada. Charging aki yang paling bagus itu setengah jam, kemarin saya ditawari. Setengah jam klaimnya dia, setengah jam. Yang kita pakai di Tokushi itu yang terbaru, yang dinamakan Rare Earth Technology, Yttrium Technology. Mohon maaf ini ada kucing saya di belakang saya ini. Mau lihat kucing ya, nanti bisa. Tapi yang jelas, jadi sistem baterai itu kita menggunakan yang paling bagus, makanya tahan sekali. Alhamdulillah kemarin dipakai untuk jarak jangkau panjang, kemudian tabrakan juga nggak masalah. Terus kemudian kita ditawari yang jauh lebih tinggi lagi sekarang. Setengah jam dia charging dengan kapasitas seperti yang saya punya. Katanya saya belum mengkonfirmasikan. Kita lihat hasilnya kita lagi. Tapi semakin lama yang dinamakan teknologi baterai itu semakin cepat perkembangannya. 5 tahun yang lalu nggak ada baterai seperti ini. Terima kasih, Mas. Ya Pak, ini antusias sekali Pak, pemirsa rekan-rekan yang menyaksikan acara ini Pak. Ini masih terus mengalir Pak pertanyaannya. Semoga tidak bosan Pak. Jadi kemarin dulu ada masalah dengan mesin listrik. Katanya mesin listrik itu mobil listrik maksud saya. Mobil listrik itu tidak bersuara sehingga menimbulkan bahaya bagi semisal pejalan kaki gitu Pak. Nah itu apakah nantinya bisa diatasi masalah seperti itu Pak? Iya bisa. Masalah itu adalah masalah yang dinyatakan oleh di Europe bahwa mobil listrik harus mempunyai tingkat kebisingan tertentu. Ada tingkat kebisingan minimal karena membahayakan orang buta di jalan. Terutama yang akan menyeberang jalan, terutama sekarang di Amerika dan Eropa itu banyak yang dinamakan roundabout. Roundabout itu putaran kayak putaran HI di Indonesia itu sistemnya seperti itu tadi, tanpa lampu lalu lintas. Bundaran HI itu sebenarnya roundabout itu dulu istilahnya. Roundabout itu mobil dari berbagai macam jalur masuk ke situ, dia berputar di situ nanti keluar lagi tempat lain. Nah, di Eropa sama di Amerika itu masalah dengan orang buta. Kalau kebanyakan mobil listrik atau banyak mobil listrik, kita nggak tahu mobilnya datang. Oleh karena itu harus diatasi dengan berbagai macam. Paling gampang itu ya, kalau kita masih
pernah bermain layang itu dipasang senar atau dipasang ini apa eh, semacam nylon rope di belakang atau di depan, itu sewangan istilahnya orang Jawa. Itu kalau dia dijalankan mobilnya berbunyi sendiri. Jadi akan terdengar bunyi ngop. Oh, Anunya oke. mudah sekali sebenarnya. Jadi suatu saat mungkin bisa diatur treble bassnya gitu ya Pak ya, Iya, betul, untuk sama. mobil listrik. Nah, ini kembali ke masalah security, Pak. Tadi kan Pak Danet sudah memaparkan teknologi di Tutuksi yang untuk mengatasi ketika tabrakan, Pak. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan banjir, Pak, apakah aman, Pak? Eh, Mobil listrik itu istilahnya eh, bisa terjadi dari macam. Kalau sistem pengamanannya kurang bagus, terendam air dia akan terjadi konslet. Tapi kalau sistem pengamanannya bagus, tidak ada masalah. Kemarin kita coba fokusi di tempat yang berair juga, pada waktu hujan juga nggak masalah. Cuma kedalaman tertentu, mungkin sekitar 20-30 ya sama dengan mobil-mobil biasa. 20-30 dia nggak akan jalan. Bukan dia akan nyetrum, bukan dia akan terjadi yang dinamakan konslet. Jadi konsletnya itu kita kita anuin apa? Kita istilahnya kita buat sistem di mana pada waktu terjadi shortcut itu langsung semua berhenti. Tidak ada air yang mengalir. Otomatis selama berapa lama orang nggak boleh mendekati mobil gitu. Aliran listrik itu mesti banyak ada dan alirannya seberapa tinggi, seberapa rendah untuk suatu sistem mobil itu kita nggak tahu. Tapi pada saat yang sama kita bisa memproteksi keadaan itu dengan membuat shut off-nya langsung berhenti. Kemudian automatic shut off juga ada. Jadi begitu itu terkena langsung berhenti. Oke. Ya, terima kasih Pak Danet. Nah, ini sedikit tentang tukuksi, Pak. Jadi untuk tukuksi sendiri spesifikasinya seperti apa, Pak? Maksudnya dicas berapa lama, terus motornya berapa kW? Motornya itu 200 kW, Hmm. 268 horsepower, torsinya 900 Newton meter. Jadi dua kalinya mobil truk biasa itu. Mobil truk itu biasanya 600 atau 400 ya. Ini 900 Oke. itu torsi. Kemudian charging itu bisa sekitar 4 jam full. Kemudian bisa dipergunakan sekitar 450, 300 km. Tergantung lebih dari 400 bisa ya. Tergantung cara kita mengemudi dan apa saja yang kita hidupkan pada waktu kita mengemudi. Jadi 400 km masih oke. Ya, ya. Oke. Terus dari Electrical LLC sendiri, apakah ada rencana Pak untuk membangun mobil untuk transportasi massal Pak, kayak seperti semacam bis gitu Pak? Ada dan kita sedang berusaha melakukannya. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari DJ Sony. Oke, mungkin yang merilai, Mas. Gimana Pak? Berapa banyak bisa diketahui jumlah yang merilai? Dari situs I4 Indonesia ada 20 orang Pak, 20 viewer. Terus untuk Radio PPI Dunia saya kurang tahu, ini Mas Sony belum laporan ini. Ada 70 Pak. 70 viewer. Ya. Saya kemarin dengan yang INSA itu kita 200 viewer. Oke. Nah, ini nanti mungkin pemirsa offline-nya lebih banyak lagi Pak ini Pak. Soalnya di Indonesia sudah jam 9 malam, jadi mungkin nanti naik lagi Pak. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk Pak Danet. Jadi
Terima kasih banyak Pak Danet sudah meluangkan waktunya untuk kuliah online. Semoga materi yang disampaikan bisa menjadi pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam acara kuliah online. Dan sedikit mengingatkan, kita bertemu lagi 2 minggu ke depan dengan tema yang berbeda, yaitu solusi penanganan banjir di Indonesia yang akan eh, yang akan menghadirkan Dr. Deden Rukmana. Terima kasih sekali lagi untuk DJ Sony di Radio PPI Dunia yang ikut menyebarluaskan acara ini. Saya Roni Urnawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.